Baik, untuk kali ini akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Irfan Uspandi. Ini Ustadz jam terbangnya di mana-mana. Jadi alhamdulillah sekali kita capuk. Jadi apa namanya, beruntung sekali kita bisa ada Ustadz Irfan. Pada Ustadz Irfan dipersilakan. Apa pesanan apa ini? Ya, silakan. Materinya buat sama pikiran. Nah, ada khusus nanti materi mana orangnya sana. Oleh ada fikih nikah nanti. Pak Jikri, mana Pak Jikri? Kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdullah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas nikmat yang tiada terukur, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang menghapus. Mudah-mudahan rasa syukur membuat dosa kita luntur dan tersungkur sampai kita masuk liang kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi live jangan ketawa. Salat dan salam marilah kita mari kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita selaku umatnya yang senantiasa menjalankan menghidupkan sunnah beliau, insya Allah nanti di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatul uzma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tampil depan teman-teman guru SD Harum itu lebih membuat ragu-ragu ketimbang tampil di depan jamaah masjid gitu ya. Luar biasa, ya masya Allah. Dari wajah-wajahnya udah soleh-soleha banget ini. Apalagi ada pengurus yayasan kita, ya. Sekretaris apa benar sekretaris ya? Haji Iman. Insya Allah juga Haji Bambang. Kita sapa juga kepala sekolah kita SD Harum dan para wakilnya, ya. Yang insya Allah juga sebenarnya mereka juga sedang ragu-ragu sebagai wajib hadis ini, kapan THR bisa dicarikan, ragu-ragu kapan THR sama apa enggak. Kebetulan nih aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan jadwal yang di-share khusus di grup khusus oleh Pak Hernawan Rosyadi SPPG, lulus tinggal nunggu cairnya aja. Walaupun sempat terjadi keraguan-raguan yang nge-share jadwal kok nggak ngisi juga, bagaimana ini jadi perdebatan ya, tapi kita terima saja nasib kita pedurun yang sudah ditentukan oleh beliau. Hadits hari ini sampaikan adalah hadits ke-11, hadits Arba'in dari Imam An-Nawawi dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW, cucu kesayangannya radhiyallahu anhuma. Dia berkata, hafiltu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ma la yaribuk. Tinggalkan apa-apa yang kamu ragukan dan ambillah atau tujulah apa-apa yang kamu tidak ragu.
Takhrij hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Hakim. Kita bicara dulu, biar ada panjang. Jam berapa ini Pak MC? Selesai ya, insyaallah, masya Allah. Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini adalah cucu Rasulullah yang paling mirip perangainya dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah dia tidak mau adzan lagi, karena ketika mengucapkan lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia teringat tentang kebersamaan dengan Nabi, akhlaknya, kemuliaan dari budi pekertinya, sampai-sampai tidak sadarkan diri. Tapi suatu saat Bilal bin Rabah ini bermimpi, wahai Bilal, kenapa kamu tidak mengunjungi aku? Akhirnya Bilal bin Rabah datang. Ada satu riwayat dari Yaman, ada satu riwayat dari Ethiopia, ingin berziarah ke kuburnya Rasulullah SAW. Dan ketika berziarah dia melihat sosok laki-laki yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad, dan itulah Hasan. Dan dalam sebuah hadits yang lain, Hasan ini dia akan mempersatukan kaum muslimin, dan nanti Hasan akan memberikan kekhalifahannya kepada Muawiyah, ya. Dan setelah itu bersatulah kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Itu tentang Hasan, ya. Tetapi yang paling banyak dikenal oleh orang sekarang, ya, terutama para habaib, adalah Husain, ya. Husain, karena dibuat ceritanya demikian rupa, begitu sedihnya, maka sebagian besar golongan Islam yang di Iran itu lebih mengelulukan Husain, ya, ketimbang mereka mempelajari sirahnya Hasan. Hadits ini menyatakan tentang perlunya kita jadi orang yang tidak pernah ragu, ya, pasti pernah ragu itu. Tapi hadits ini menunjukkan bahwa ketika sesuatu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, ada diantaranya. Nah, ini memang berhubungan dengan hadits arba'in ke-6, ya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, diantaranya ada asyubuhat. Nah, jadi ragu di sini adalah kita tidak tahu apakah benda yang kita lihat itu halal atau haram. Misalkan kalau nemu benda uang lah, ya. Tapi kalau itu amplop ada namanya Irfan Ruspandi, gaji THR 2025, jelas itu. Ambil, minta tanda tangan, cair, ya. Tapi kalau amplopnya putih, apalagi amplopnya Basnas, ya, atau BWA, nah ini tebel banget nih. Dibuka uangnya 2000-an semua, infak anak-anak. Oh mungkin ini duitnya Bu Sulis yang biasa ngitung, oh ini mungkin Pak Bambang dan lain sebagainya. Ragu-ragu seperti itu. Itu ragu-ragu yang dimaksud. Tetapi kalau ragu-ragu, misalkan ada seorang pria diketok pintunya, ditawarkan, wahai fulan, saya punya anak gadis, saya sudah tua, saya punya harta warisan 10 miliar, ibu dia sudah meninggal, kakek neneknya sudah nggak ada, ya, butuh penerus warisan, wajahnya cantik, ambil Pak Fikri. Mana dia? Nunduk aja. Masya Allah. Jangan ragu-ragu, jangan, ambil, itu jelas, ya. Iya. Tapi kalau nemunya di Facebook dan sebagainya, kan nggak tahu, ragu-ragu. Nah makanya itu beda, ya. Itulah kenapa para jatuh liatin, ya. Ada dalam hadits yang lain, ketika orang merasa buang gas ketika sholat atau ketika sudah berwudu, maka pastikan mendengar suaranya. Ya mungkin juga banyak orang kan malu juga, ya, atau mencium baunya. Bisa jadi nggak kedengeran, ya, oleh orang, tapi orang yang berbuat itu kan pasti dia mendengar dari urat lehernya, walaupun dia orang yang tuli, ya, pasti ada getaran tertentu ini dan baunya. Ketika sudah yakin dia nggak mengeluarkan suara atau bau, maka yakinlah wudhu atau sholatnya itu sah, ya. Al yaqinu la yazulu bisyak. Kalau nggak sadar seperti itu, ya Bu Dede, ya. Ini saya kayak dai di Indosiar ini. Ada usahanya Dede di sini, masya Allah. Ya, ada ya la yazulu, ada la yazalu, ya, bisyak. Jadi sesuatu yang yakin itu nggak bisa dikalahkan oleh yang ragu-ragu. Ya, misalkan kayaknya sih saya kentut apa enggak, ya. Nah, bismillah. Jelas, ya. Tetapi juga kita perlu ingat, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam awal-awal ayat di Al-Qur'an menegaskan bahwa Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi.
Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ada seorang ustadz, ya dia pernah bicara di forum UI, ya, saya juga ceritain doang sama dia. Ada orang masuk Islam itu, ya dia baca buku-buku agama atau kitab-kitab agama lain, tetapi dia tidak pernah menemukan ada kata-kata yang menyatakan bahwa ini kitab ini paling benar, nggak ada keraguan, ada kesalahannya. Atau buku bahasa Arab cetakan ini dan itu pasti benar bahasa Arabnya, benar semua, nggak ada keraguan dan kesalahan. Yang ada ini revisi sekian, sekian dan sekian. Tetapi di Al-Quran, dzalikal kitabul la raiba fi, ini kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Baru baca awal ayat Al-Baqarah, orang tersebut dia masuk Islam. Nah, hadir dan ayat Quran ini menunjukkan bahwa sebagai orang Islam, sesuatu yang ragu-ragu itu kita harus tinggalkan. Karena memang syaitan juga berusaha untuk membuat kita ragu-ragu, terutama ketika itu dalam masalah ibadah. Jadi kalau masalah ibadah, mohon maaf gitu ya, nanti kalau saya nikah kayaknya gaji kok masih 2 digit gitu, belum nyampe 3 misalkan ya. Rumah masih ngontrak, mana habis kebakaran kemarin misalkan gitu ya. Apalagi angka perceraian tinggi nih ya, Masya Allah, pertengkaran tinggi luar biasa ya Allah. Rame ibu-ibu ini ya, ragu-ragu tuh nanti kalau punya anak sekolahnya di mana. Harum udah depannya 2 gitu, belakangnya walaupun 0 tapi tengahnya juga masih ngeri, angkanya tinggi misalkan gitu kan. SMP nanti di mana gitu. Luar biasa ya. Keraguan-raguan seperti itu ada keraguan-raguan dari syaitan. Makanya dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena kalau ragu-ragu dalam hal yang baik, nanti kalau kita begini ibadah sholat, kalau hujan jemuran siapa yang angkat misalkan. Kalau tadi kan masalah pernikahannya masalah sholat. Atau nanti kalau saya ke masjid imamnya takut lama, nanti saya biasanya orang nggak bisa menahan buang hajat, kan ada keraguan seperti itu. Nah itu tidak boleh. Kalau memang ada suatu hal yang kita ragu, mau ke masjid angkat dulu jemuran. Kalau dia musim hujan, misalkan. Kalau punya ayam kandangin dulu ayamnya. Kalau rumahnya gembok dulu, hilangkan keraguan seperti itu. Tapi tidak boleh ketika kita beribadah kita ragu-ragu. Kalau kita berbuat jangan kita ibadah, jangan-jangan ibadah itu mengganggu pekerjaan kita. Itu tidak boleh. Itu yang dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Nah di hadits ini ya ada beberapa kaidah fikih lumayan panjang Bapak Ibu, insyaallah. Maka ulama-ulama mintalah fatwa dengan hati kalian ya. Hati yang tenang, hati yang gimana dulu nih? Kadang-kadang kita kan salah nih. Hati yang lagi marah, hati yang cenderung kepada suatu, hati yang lagi iri, hati yang tidak tenang. Nggak bisa kita berfatwa dengan hati seperti ini. Ya. Tetapi kalau hati yang dia memang ikhlas, menerima, sering berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada perkara yang dia akan ragu, dia akan tinggalkan. Perkara yang sifatnya halal atau haram, perkara yang dia lihat jelas di situ bentuknya, kegiatannya, ya. Nemu duit, nemu emas dan sebagainya. Bahkan kalau dalam kajian-kajian Syekh Utsaimin, ketika ada seorang suami dia hilang, seorang suami yang hilang nih, ya, hilang nggak ketemu ini, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nah. Itu harus dipastikan dia itu meninggal atau enggak. Warisannya jangan dibagi dulu. Jangan buru-buru kalau dia meninggal warisannya bagi ke anak-anaknya. Karena itu membuat keraguan-raguan. Ya. Walaupun di Indonesia itu kalau teman-teman mungkin ada sigot taklid ya. Kalau buku nikah itu kalau nggak berikan nafkah sekian lama itu jatuh talak dan sebagainya. Ada sebagian kalau teman-teman itu mesti dibaca, bisa dibaca. Tapi ternyata dalam perjalanannya banyak para suami yang dia hilang atau dia memang tidak bekerja, ya menimbulkan keraguan-raguan. Apakah dia mampu atau enggak, atau cuma bercanda atau enggak. Ya. Tapi hal seperti ini maka jangan menjadikan kita ragu-ragu dalam beribadah atau menjalankan syariat Islam. Seperti contohnya menikah.
Bagi yang belum, bagi yang sudah malah pengen lagi gitu kan. Ini nggak ada ketua P5, ini mah ada ketua P5 di sini. Ya, Masya Allah. Gitu. Baik, cukup Bapak Ibu. Saya tidak ada tanya jawab. Saya tutup saja dengan pantun. Kemarin kagak ada. Jam 1 mau rapat nih soalnya. Oh iya benar udah deh ya. Yes. Jangan nanya lah, jangan nanya. Tadi yang ngetok pintu katanya. Kan kalau ada. Oh, ayo para janta, silakan. Bu, buat para janta Bu ya. Kan kalau ada. Para janta silakan para janta. Terima kasih atas penyampaiannya dari Ustaz Irfan. Harapannya nanti kalau Pak Wawan belum ada jadwal, Pak Irfan bisa 2 kali. Jadwalnya Pak, itunya tadi nikahnya maksudnya. Udah gitu aja ya. Pertanyaannya kan tentang yang meragukan. Kalau saya pribadi sebenarnya meragukan diri sendiri, bukan meragukan sosok perempuannya, tapi saya meragukan diri saya sendiri. Saya selalu mampu atau enggak. Karena kan dalam pernikahan itu pemimpinnya laki-lakinya. Kalau ternyata laki-lakinya istilahnya nggak bener lah, misalnya gitu kan, masih berantakan pernikahannya. Itu contohnya. Itu bagaimana, Ustaz Irfan? Masih ragu saya. Jika ingin kita mengukur dalamnya kolam, kayak Pak Bambang kan dia ingat waktu kita main karung jeram kan, dia langsung turun itu pengen nyobain seberapa dalamnya. Tapi memang kaidah ini juga berlaku. Iya. Jadi memang keraguan-raguan tadi sebenarnya tipis antara kita ingin meninggalkannya syubhat atau memang kita diragu-ragukan oleh syaitan, dibisikkan jangan ini, tidak bisa ini, tidak bisa itu dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau setahu saya Pak Yusuf bisik-bisikin, orangnya nggak ada. Kalau Bu Iko kan nggak mungkin, kalau sama-sama 23. Jadi ini dulu ya, kalau satu saat teman-teman itu ya sudah, kalau antum pengen nyobain ragu ya, makanya kalau ruang guru saya suka bercanda, udah panas belum, pengen coba aja Bu pakai ujung jari, panas gak airnya? Atau kalau kita ngetes kolam renang anak kan kadang-kadang sampai kita turun ke dalamannya, kita cek itu, ya kan? Nggak bisa katanya terus sampai dinginnya sebagaimana dong, sampai ngukur itu kalau di Bogor tuh ada rumah teman sampai di berapa bambu deh. Sama lah. Jadi untuk menghilangkan keraguan kesalahan syaitan, kadang-kadang berpikir itu nggak mempan, doa itu nggak mempan. Kalau bercanda para kiai-kiai di Warakas saja ya. Kalau ente ada banci nyanyi gitu kan, baca ayat kursi nggak kabur syaitan pada begitu, dilempar kursi baru mungkin ya. Ya, jadi memang ada beberapa yang keraguan kita bacakan banyak sebelum sholat baca surat An-Nas. Tapi saya diberikan pengalaman, kalau antum ragu-ragu, yakin bismillah. Allah dzalikal kitabul la raiba fi, Al-Qur'an itu dan Allah yang dengan Quran itu tidak ada keraguan dalamnya. Ya, yang perlu kita bangun adalah ikhtiarnya, perbagus kita dalam berinteraksi dengan Allah, dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Bapak Ibu ya. Makasih para janta atas pertanyaannya. Terima kasih. Nanti WhatsApp aja. Iya. Ada calonnya nggak sih? Belum mantap. Baik. Saya tutup dengan pantun Bapak Ibu. Bu Sulis ngajak makan di Cendrawasih. Karena waktu sudah habis, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di grup
jawab ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ustadz Irfan nih, ilmu nih, pada ilmu itu ya tadi. Pada kita supaya tidak meninggalkan keraguan-keraguan gitu. Ya. Udah mantap pada janda? Pada janda? Masih ragu. Pak Jikri? Oke. Ya. Balas pantun ya? Wah, tadi gak berbalik gimana? Ya. Sulit cendawasih. Sulis. Ajak makan Ajak terima makan kasih. di Cendrawasih. Karena waktu sudah habis untuk sekian dan terima kasih. Oh. Sekarang naik siapa? Karena ngajak siapa ente? Saya balas pantunnya. Ubur-ubur ikan lele. Sama-sama weh. Udah ya. Sudah ya weh. Baik. Ditunggu ya Le makannya. Dulu le, ditunggu pale makannya. Pale nih. Baik. Untuk besok insya Allah pematerinya Ustadz Saiful. Nah ini juga Jam terbang. jam terbangnya banyak untuk Ustadz Saiful nih. Jadi apa namanya nanti kan setiap juhur, setelah juhur ibu-ibu jangan ke atas dulu, langsung ke bawah ya, sholat di bawah, dengerin ceramah dari ustadz-ustadz kondang yang ada di Harum. Jadi saya ingat Ustadz Irfan ceramah dengan begitu bagusnya, alhamdulillah saya nggak ada kebagian jadwal. Berdua selesaikan nanti berdua selesaikan. Di rumah makan terus. Gitu. Ibu nggak tahu di sini. Ya, untuk besok materinya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kadang kita pembukaan dulu ya buat besok ya. Kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya di sepatu Air Jordan harganya 2.100.000. Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Banyak kok digunakan 2.100.000 tuh lebih baik untuk ditabung ya. Pes, ini. Salah satunya contohnya ya. Cuma buat diinjek doang. Nah itu. Saya juga bercanda. Kalau itu sepatu itu injek becekan airnya minggir sih. 2 juta loh. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lipat.